Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas dulu dari penerusan outlook yang saya posting dari hari Sabtu dan Minggu kemarin ya. Kita mulai dulu dari segi indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar ini mampu terkoreksi di zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di kisaran level area 105.52. Cuman pertanyaannya adalah hari ini mampu atau tidak jebol di level area 105.42. Kalau misalkan level area 105.42 ini dijebol, masih ada potensial mungkin akan retest di level area support pertama weekly yang berada di 105.25 sebelum indeks dolar ini melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Tetapi kalau misalkan zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 105.52 ini dengan batas konfirmasi bahwa itu berada di kisaran level area 105.42 mampu menahan pergerakan untuk saat ini, dan harga ini mampu bergerak balik di atasnya level area 105.66. Ada potensial ini mungkin ya sampai dengan hari ini dan besok, kurang lebih besok malam ya, tanggal 25 Juni itu masih ada potensial mungkin akan balik lagi ke resisten pertama weekly yang berada di 105.78. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini koreksi dari segi time frame kecil ini masih belum bisa dikatakan selesai. Zona pantaunya adalah di antara 105.52 sampai dengan 105.42. Kalau misalkan bertahan, resisten pertama weekly yang berada di kisaran level area 105.78 ini mungkin akan menjadi target terdekatnya. Tetapi kalau misalkan gagal mempertahankan level area 105.42 dan indeks dolar ini bergerak ke bawah ya, zona pantau terdekat sampai dengan besok adalah 105.25. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold saat ini itu masih retest atau koreksi ke atas dari segi time frame kecilnya ya, retest di level area 2330 pembulatan di sini. Baik dari segi time frame 4 itu masih belum ada penutupan di level area tersebut. Untuk time frame H4 nanti kita pantau dulu, dia mampu tutup di atasnya level area 2330 atau tidak. Kalau misalkan mampu, masih ada potensial. Ini mungkin gold ini akan menguji level area di antara 2337 sampai dengan batas atas itu di kisaran 2345. Tetapi kalau misalkan gagal, yang saya khawatirkan sampai dengan besok kalau kita lihatin dari segi time frame H1, ini yang saya khawatirkan mungkin akan potensial sideways di kisaran antara 2317 kemudian balik lagi ke atas di antara zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di kisaran 2337. Yang saya khawatirkan ini sampai dengan besok ya, sideways di kisaran level area tersebut. Cuman kalau saya perkecil lagi, sebenarnya ada dua zona yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah zona yang saya blok abu-abu di sini antara 2330 sampai dengan 2337. Kemudian yang kedua adalah di kisaran level area zona yang di blok biru di sini. Level areanya itu di antara 2342 sampai dengan 2345. Kalaupun dari segi time frame 4, harga ini mampu bergerak di atas level area 2330, mungkin sampai dengan besok ini ringnya masih terbatas. Ada dua level yang mesti diantisipasi sebagai target koreksi dari segi time frame kecilnya. Yang pertama adalah 2337, yang kedua adalah batas maksimal adalah 2345. Kalau misalkan indeks dolar malam ini mampu bergerak ke atas, pantau di kisaran 2337. Kalau misalkan jebol, mungkin nggak jauh-jauh di kisaran area antara 2345 sampai dengan 2342 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Cuman untuk saat ini saya masih belum ada entry posisi baik buy ataupun sell karena saya lebih ngincerin posisi swing untuk saat ini ya daripada day trade. Cuman kalaupun day trade ini masih belum ada konfirmasi yang jelas ya, mengingat harga ini sekarang kan di 2326 saat video ini dibuat ya. Jadi kalaupun ke atas juga 50-50, turun ke bawah pun juga 50-50, kecuali malam ini gold ini mampu sedikit kedorong ke bawah. Level area 2317 ini bertahan, tidak ada body candle baik dari segi time frame 4 ataupun daily, tidak ada body candle yang tutup di bawah level area tersebut. Ini mungkin oke kalau misalkan dijadikan ancang-ancang setup buy, tapi konteksnya adalah day trade bukan untuk swing. Cuman untuk targetnya itu TP1 berada di 2329, TP2 itu berada di 2337 maksimal. Cuman untuk entry sell-nya masih belum ada. Saya akan pantau di dua level area di antara 2337 itu yang pertama, yang kedua adalah di kisaran level area antara 2342 sampai dengan 2345. Kesimpulannya untuk gold ini saya lebih memilih netral dulu, baik buy ataupun sell saya nggak ada dulu. Sampai dengan besok, zona pantau itu mungkin ya di 2337 ini akan saya pantau kalau misalkan gagal mempertahankan
harga ini ketika nanti ya kalau misalkan bergerak ke atas tidak ada penutupan baik dari segi time frame 4 ataupun daily tidak mampu tutup di atas level area tersebut. Setelah keluar dari zona yang di blok abu-abu ini mungkin akan saya pertimbangkan untuk cari ancang-ancang setup sell. Konteksnya adalah masih dalam kategori pertimbangan ya, belum tentu masuk ke market. Tetapi kalau misalkan gold ini kedorong ke bawah terlebih dahulu ya, sebelum mengambil zona 2337. Di sini mungkin juga akan ada pertimbangan mungkin kalau day trade, tetapi ini mungkin setup saya untuk besok ya di antara 2317 ini. Kalaupun misalkan valid mungkin saya akan day trade, tetapi targetnya seperti yang saya bahas tadi 2329 sampai dengan 2337 maksimal untuk cari ancang-ancang setup buy. Kalau misalkan saya gambar planning buy itu akan valid menurut saya ya. Kalau misalkan dari segi time frame H4 atau daily tidak ada body candle yang tutup di bawah level area 2317, tinggal tunggu aja atau cari konfirmasi pembalikan arah baik dari segi time frame H1 atau M30, minimal adalah M15 ya. Saya tidak menyarankan di bawah time frame M15. Mungkin ini kalau misalkan dijadikan ancang-ancang cari setup buy, ini mungkin oke, tetapi harga ini harus turun ke bawah dulu. Tetapi kalau naik dulu ke 2337 dan harga ini turun ke bawah, secara otomatis skenario buy ini tidak bisa digunakan. Jadi dengan risiko stop loss kurang lebih ya, kalau misalkan gold ini ngambil zona bawah terlebih dahulu, dengan catatan dia tidak langsung ke atas dulu, mungkin skenario buy ini akan aktif, tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 140 pip, maksimal itu kurang lebih sekitar 180 pip, tetapi dari segi risikonya antara 65 sampai dengan 70 pip, berani atau tidak tergantung masing-masing. Kemudian planning yang kedua, kalau misalkan harga ini tidak mampu turun dulu ke level area 2317 tetapi lebih memilih ke atas dulu, hati-hati. Secara otomatis skenario buy ini akan tercancel, mungkin akan digantikan skenario sell kalau misalkan dari segi time frame 4 ataupun daily ini tidak mampu tutup di atasnya 2337, tinggal dibalik aja. Mungkin skenario sell ini akan aktif jika harga ini sudah mampu bergerak balik sebagai konfirmasinya di bawah 2330, tetapi dari segi jarak stop lossnya ruang gerak sekitar 100-an pip ya kurang lebih, tetapi dari segi targetnya 125 pip di support pertama weekly, kemudian target terdekat untuk day trade adalah di 2306, ruang gerak sekitar 2361 ya kurang lebih di kisaran level area tersebut. Mana yang tercapai dulu? Kalau misalkan tercapai ke atas dulu, secara otomatis skenario buy ini akan tercancel. Tetapi kalau dia ngambil zona bawah dulu di 2317, selama time frame H4 atau daily tidak ada tutup di bawah level area tersebut, mungkin referensi buy ini akan aktif. Jadi hati-hati di zona saat ini, di kisaran level area di antara 2320 sampai dengan 2325. Kalau menurut saya di sini adalah zona gambling, sedikit hati-hati untuk gold. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini sudah memasuki level area zona tengah atau sebagai pivot weekly. Sebagai batas konfirmasi bawah itu berada di 1.2665 kurang lebih di sini ya. Cuman ini masih belum valid. Kalau misalkan harga ini nanti sedikit kedorong ke atas, tentunya ya ini lebih ideal. Tinggal tunggu aja zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 1.26800 ini dijebol atau tidak. Kalau misalkan tidak dijebol, tinggal satu kondisi, biarin dulu harga kedorong ke bawah, keluar daripada zona yang di blok abu-abu. Mungkin skenario sell ini mungkin akan aktif, konteksnya adalah day trade. Kalau misalkan saya gambar selama pivot weekly ini aman, tidak dijebol ke atas, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga keluar daripada zona yang di blok abu-abu. Kemudian untuk jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 25 pip. Kemudian TP1 itu history low atau open hari ini itu kurang lebih di kisaran level area 1.2634, ruang gerak sekitar 31 pip ya. Ini sebagai TP1, TP2 itu kurang lebih di kisaran history low minggu lalu yang berada di kisaran level area 1.2621 ya, pembulatan ruang gerak sekitar 44 pip. Ini kalau misalkan konteksnya day trade mungkin oke. Cuman kalau untuk swing ini masih off dulu. Kita liatin dulu zona pantau yang di blok abu-abu ini dijebol ke atas atau tidak, karena ini kan awal dari minggu. Mungkin untuk swing itu mungkin saya akan menunggu besok dulu pergerakan harga atau pola yang terbentuk itu seperti apa. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini saat ini ya, zona tengah atau sebagai pivot weekly ini sudah dijebol sebagai konfirmasi atas 1.0727 ya. Kita lihatin dulu untuk saat ini. Karena sudah jebol, cek kalau misalkan terkoreksi ke bawah, kuncinya adalah di 1.0705 pembulatan ya. Kalau misalkan harga saat ini
dari atas di sini ya. Kalau misalkan turun ke bawah, tidak ada penutupan dari body candlenya H4 atau daily, harga tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, mungkin skenario buy ini akan aktif. Konteksnya adalah day trade, tetapi saya tidak menyarankan ya. Untuk targetnya mungkin nggak bisa jauh-jauh, untuk targetnya itu berada di batas atas sebagai TP1 1.0727 ini sebagai TP1, TP2 itu maksimal ya, berada di resisten pertama weekly yang berada di 1.0746. Kemudian skenario buy ini akan tercancel kalau misalkan harga dari atas di sini dan turun ke bawah dari body H4 atau daily mampu tutup di bawah level area tersebut 1.0705 ya, secara otomatis skenario buy ini akan tercancel. Kalau misalkan valid ya, ini kalau misalkan, cuman saya masih 50-50. Untuk stop loss itu ruang gerak sekitar antara 15 pip untuk jarak stop loss. Kemudian untuk targetnya itu ruang gerak sekitar TP1 20 pip, TP2 itu sekitar ruang gerak sekitar 40 pip. Tetapi skenario buy ini akan tercancel kalau misalkan 1.0705 dari H4 ini ada penutupan di bawah level area tersebut. AUD pergerakan untuk AUD saat ini itu kan harga tertahan di level area zona tengah atau sebagai pivot weekly ketika bergerak ke bawah di sini, dan harga ini level area konfirmasi batas atas itu juga sudah dijebol. Hati-hati untuk AUD masih ada potensial. Yang saya khawatirkan ya, setelah harga ini dari atas di sini masuk kembali, nanti kita cek zona tengah atau sebagai pivot ini dijebol lagi atau tidak. Kalau misalkan dijebol, yang saya khawatirkan mungkin akan sideways dulu di kisaran level area batas bawah itu 0.6620, batas atas itu 0.6644. Kita tunggu dulu sampai besok di sesi Asia, mungkin akan kelihatan jelas pola yang terbentuk itu seperti apa. Kalau misalkan zona tengah atau sebagai pivot weekly ini bertahan ya, harga dari atas ini bertahan, ini saya mungkin lebih memilih netral dulu. Nanti akan saya update di video lanjutan itu, akankah ada setup buy atau sell, nanti akan saya update di video selanjutnya ya. Karena untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu, saya nggak ada entry posisi apapun di AUD. Kalau kita lihatin dari segi kiri, hati-hati ya. Di sini juga ada zona demand. Jadi di level area batas konfirmasi bawah atau zona yang saya blok orange ini 0.6610 sampai dengan 0.6620 pembelatan, di sini juga ada zona demand. Jadi hati-hati, masih ada potensial kalau misalkan harga ini kedorong ke bawah selama batas zona demand di sini tidak dijebol. Yang saya khawatirkan setelah menyentuh level area zona demand ini spike ke atas baru drop secara signifikan. Jadi kesimpulannya untuk AUD saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Kemudian USD CAD. Untuk USD CAD ini saat ini tertahan di level area yang sebelumnya support pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten terdekat. Tinggal tunggu satu kondisi aja, untuk malam ini harga ini mampu atau tidak tutup di atas 1.36700 pembulatan ya. Kalau misalkan ada penutupan di kisaran level area tersebut, mungkin skenario buy ini akan langsung aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya itu ruang gerak sekitar 30 pip. Tetapi dari segi targetnya, batas atas 1.3730 ini mungkin sebagai target pertama, ruang gerak sekitar 40 pip pembulatan. Untuk TP2 itu kurang lebih sekitar 58 pip. Ini mungkin ideal kalau misalkan ditahan sampai dengan besok malam. Jadi kesimpulannya untuk USD CAD adalah wait and see, persiapan untuk ancang-ancang. Cari setup buy kalau misalkan valid harga ini bergerak di atasnya 1.36700 pembulatan ya. Standby dulu, wait and see, jangan buru-buru masuk ke market. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini di video yang sebelumnya sudah saya bahas juga ya, ada dua level area untuk ancang-ancang cari setup buy. Kalau misalkan kedorong ke bawah, zona demand terdekat itu yang berada di orange ini, kalau misalkan tidak mampu jebol, itu mungkin planning buy akan aktif kembali. Tetapi kalau misalkan dijebol, idealnya untuk cari ancang-ancang setup swing untuk buy ya, itu di zona tengah atau sebagai pivot weekly. Jadi ini terserah. Kalau menurut saya ya, kalau mau buy sekarang, kalau misalkan berani meresikokan kurang lebih antara 30 pip dari harga sekarang, dengan targetnya itu TP1 berada di kisaran level area 50 pip 0.8985, TP2 itu berada di resisten 3 weekly yang berada di 0.9044, ruang gerak sekitar 110 pip pembulatan, tentunya sih oke dengan risiko stop loss kurang lebih ya 30 pip. Tetapi kalau misalkan tidak sesuai dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya, saya sarankan mending wait and see dulu, tunggu di zona tengah atau sebagai pivot weekly ini mungkin
setup yang lebih oke untuk ancang-ancang cari setup buy daripada di zona saat ini ya, di zona demand ini memang dari segi time frame H1 ini belum mampu tutup di bawah level area tersebut baik dari segi time frame H1 ataupun H4. Tetapi harga ini sudah di retest di zona demand yang di sini. Akankah valid atau tidak? Sebaiknya tunggu nanti di sesi open market Amerika ya. Yang saya khawatirkan ini nanti ya harga ke atas kemudian kebanting ke bawah. Ini yang saya khawatirkan, skenario seperti ini juga bisa terjadi. Cuman kalau rekan-rekan semua berani merisikokan stop loss 30 pip tentunya sih nggak masalah. Kalau nggak berani mending wait and see terlebih dahulu. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen itu sebenarnya sama. Ada dua skenario buy yang ada di outlook kemarin. Kalau misalkan zona demand ini aman, tidak dijebol ke bawah, ini mungkin planning buy dengan konteksnya adalah day trade mungkin oke. Tetapi kalau misalkan dijebol, itu mungkin idealnya cari ancang-ancang setup buy. Itu berada di kisaran zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 158.500 pembulatan ya. Sayangnya tadi itu spike ke bawah dengan cepat yang berada di 158.82 dan harga ini bergerak dengan cepat ke atas ya. Saya nggak tahu untuk rekan-rekan semua itu ada buy limit di kisaran level area tersebut atau tidak. Kalau misalkan ada, saran saya adalah lebih baik ya, karena antisipasi ini besok yang saya khawatirkan di sesi Asia mungkin ya akan ada spike dengan cepat lagi ke bawah. Ini yang saya khawatirkan. Sebaiknya kalau sudah ke-trigger untuk posisi buy yang berada di 158.25 ya sebaiknya majukan stop loss sedikit di atasnya break even. Kalau mau hold posisi untuk target malam ini ya, perhatikan level area 159.82 ini sebagai TP1, TP2 berada di 160.700. Jadi karena untuk saya pribadi masih belum ada posisi ya, ini pengecualian. Kalau rekan-rekan buy limit di sini sudah kena, itu oke. Cuman kalau belum ada posisi, mending tunggu besok di sesi Asia. Yang saya khawatirkan ini mungkin akan sekali lagi spike ke bawah menuju zona tengah sebagai pivot weekly sebelum harga ini uptrend secara signifikan. Oke, mungkin untuk bahasan yang diperuntukkan tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Juni besok ini ya, mungkin seperti ini gambarannya. Dari beberapa pair itu lebih ke netral terlebih dahulu ya, masih belum ada posisi yang ideal untuk cari masuk ke market baik buy ataupun sell. Tetapi pembahasannya itu poin-poinnya saya harap ya diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Jangan asal buy sell tetapi alasannya nggak jelas ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan overload, jangan overtrade. Gunakan money management dengan baik, dengan benar. Saran saya adalah mending gunakan jurnal, itu juga bisa untuk ngontrol ya. Kemudian segala risiko keputusan menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.